Shalom, sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di Morning Call GPIB. Perkenalkan, nama saya Pendeta Rinda Margareta Tangke. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Panita Anjungan yang melayani Pospelkes Batu Karangdandang dan Pospelkes Mamuraja Pakadu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Engkau beri kepada kami. Kami mengucap syukur, karena-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga melalui Roh itu Tuhan, kami boleh memahami apa yang menjadi bagian dari firman-Mu saat ini. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan 15 yang menyatakan, "Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, melalui perenungan kita ini kita dapat melihat bagaimana Allah mau menegur bangsa Israel yang nampaknya mulai tidak percaya, mulai nampak tidak setia kepada Tuhan. Dan sini kita dapat melihat melalui berbagai peristiwa kehidupan, ketaatan dan kesetiaan dari bangsa Israel mulai diuji. Mereka tidak tahan dengan keadaan kehidupan mereka. Mereka yang setia justru hidupnya pas-pasan. Namun mereka yang tidak setia justru nampaknya hidupnya nyaman. Dan di sini mereka kembali lagi merenungkan di ayat yang ke-14 menggambarkan hal tersebut, bahwa bagi mereka satu hal yang sia-sia untuk taat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak taat justru hidupnya lebih baik daripada mereka yang taat? Sehingga bangsa Israel mulai kembali mempertanyakan apa untungnya setia sama Tuhan. Toh banyak orang yang tidak setia hidupnya nampak lebih nyaman. Sedangkan orang yang setia malah pas-pasan dan tidak sedikit masalah kehidupan yang mereka hadapi. Sahabat GPIB, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita ingin diingatkan bahwasannya menimbang untung dan rugi di dalam kehidupan keseharian kita memang baik. Seperti halnya kita diperhadapkan di dalam swalayan dan menemukan tulisan buy one get one atau buy two get one. Kita akan menimbang, jika beli satu harganya sekian. Dan jika kita beli dua, walaupun harganya akan bertambah 2 kali lipat, namun itu tetap akan menjadi lebih murah karena kita akan memperoleh 3 barang. Namun kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan seharusnya tidak boleh disandingkan dengan hal-hal tersebut. Apakah dengan setia kita akan mendapatkan kekayaan atau berkat yang melimpah? Ataukah justru dengan adanya berbagai peristiwa di dalam kehidupan kita, ketaatan dan kesetiaan kita diuji, dan kita belajar untuk memaknai kehidupan ini? Bahwasannya Tuhan memberi berkat bukan saja melalui harta kekayaan, melainkan juga berkat kesehatan, keluarga, sahabat yang mau merangkul, persekutuan yang saling menopang, pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Dan semua tidaklah dapat ditukar ataupun dibeli dengan apapun yang ada di dunia ini. Saudara GPIB yang dikasih Tuhan,
Maleaki diutus Tuhan bukan saja untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, ataupun hanya ingin mengingatkan para imam dan bangsa Israel mengenai kesalahan yang mereka perbuat, melainkan juga ingin menyatakan betapa Tuhan sangat mengasihi mereka lebih dari antara bangsa-bangsa yang lain. Sehingga meskipun Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang namanya penghukuman akibat dosa, Tuhan itu adil. Oleh karena itu, Tuhan ingin agar setiap bangsa mau terus berpegang teguh pada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pesan firman Tuhan pada saat ini, ingin mengingatkan kita, meskipun kita ada di dalam dunia, janganlah sikap kita pun ikut sama seperti dunia yang hanya mencari kenyamanan sementara. Melainkan carilah Tuhan, karena seluruh pemberiannya pada kita tidak dapat diukur, apalagi tentang untung dan ruginya. Dan oleh karena itu, marilah kita belajar untuk memaknai kehidupan kita ini dengan penuh tekad bahwasannya kehidupan kita yang silih berganti saat ini ingin menjadikan kita pribadi yang tahan uji, dan ingin menjadikan kita pribadi yang benar-benar mau memprioritaskan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap kesusahan kita, dalam apapun di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, yakinlah Tuhan akan menolong, yakinlah Tuhan akan terus memperbaharui kehidupan kita setiap hari, dan niscaya setiap apapun pengorbanan hidup kita, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu juga yang selalu mengingatkan kami untuk tetap hidup di dalam kesetiaan kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk tidak lagi meragukan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, melainkan terus kuatkan hati kami untuk terus berpegang pada Engkau Tuhan, dan terus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau. Ya Tuhan, di dalam hidup kami ini, kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam setiap masalah-masalah hidup kami yang silih berganti, kami yakin dan percaya bahwasannya segala sesuatu dihadirkan Tuhan untuk memperkuat iman kami, memperkuat pengharapan kami, dan melalui kasih dan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai rasa syukur kami kepada Engkau yang selalu menopang hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, mengawali setiap aktivitas kami, kiranya Engkau senantiasa menopang setiap pekerjaan yang kami lakukan, sehingga aktivitas itu Tuhan boleh terjadi, boleh selesai seturut dengan kehendak Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan turut berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk setiap pelayanan-Mu yang ada di dalam gereja-Mu, dimanapun berada. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat, sehingga kehidupan kami ini di dalam pelayanan pekerjaan apapun itu Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Ya Tuhan Allah kami juga serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap keluh kesah kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Jamahlah kami Tuhan, perbaharuilah roh kami, sehingga melalui roh itu Tuhan, kami dimampukan untuk menyatakan kasih Tuhan ke dalam dunia. Melalui segala hal yang ada di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa juga mencurahkan kesehatan kepada kami, sehingga dengan tubuh yang prima kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan topang kami Tuhan di dalam sakit penyakit yang saat ini kami derita, sehingga melalui topangan tangan kasih Tuhan Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, sebab kami yakin dan percaya tidak ada satupun
yang dapat menyembuhkan kami selain Engkau Tuhan. Dan ketika Engkau menghendaki kami sembuh, maka kami sembuh ya Tuhan. Ya Tuhan, jadilah seturut dengan kehendak-Mu, sehingga melalui kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami, kami boleh menjadikan diri kami ini sebagai bagian dari pelayanan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan juga menjadi bagian kesukaan dari Tuhan yang selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, inilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.